Pemirsa, bersama saya Arsyati Bilbina, selama 30 menit ke depan Anda akan saya ajak mengupas sisi adegan panas cewek matre polis. Cewek matre polis, begitu sutradara Evi Zain menorehkan judul besutan filmnya. Sebuah judul yang sangat berani, nakal dan amat metropolitan. Bertutur seputar kehidupan anak kota Jakarta. Evi Zain mencoba berani meracik dan memasuki film ini ke dalam 4 tema sentral. Sex, love, and party. Wow. Itu cewek matre tau nggak? Kalau dia mapan, lu lihat mobilnya apa. Kalau dia berondong, lu tanya bapaknya siapa? Dompetnya tebel atau enggak? Kamu tuh sama aja kayak perempuan di pinggir jalan. Perek, pelacur. Aku capek, Jo. Cewek matre polis, begitu judul film ini. Diperankan oleh kebanyakan pendatang baru dalam jagat industri perfilman nasional. Film ini sengaja dilepas dengan tidak sedikit menuai protes. Tak saja datang dari tokoh agama dan psikolog. Bahkan institusi film kita, Lembaga Sensor Film Indonesia, sempat mempertanyakan muatan moralitas film ini. Baik dari segi tema cerita sampai adegan per adegannya. Bagaimana kemudian Lembaga Sensor Film kita menyikapi pemunculan film ini? Kalau menurut gue sih, cowok itu kalau mendapetin kita harus butuh modal gede. Itu sih namanya matre, Sil. Sejatinya memang, film ini tidak jauh berbeda dengan film-film anak muda serupa yang pernah edar sebelumnya. Soal adegan seks dan dugem misalnya. Entah sudah berapa banyak yang sama. Bahkan kalau mau jujur, dalam industri perfilman nasional saat ini terkesan lebih didominasi oleh bentuk-bentuk vulgar tindakan tubuh ketimbang permainan kata-kata. Coba saja kita tengok satu persatu adegan dalam film yang banyak mengambil lokasi di Jakarta ini. Sangat amat nakal dan sungguh-sungguh mewakili kebiasaan anak muda khususnya di Jakarta. Mulai dari soal perilaku seks timpang, perburuan materi dengan cara menjual bagian tubuh, pesta dugem dan konsumerisme, semua nyaris lekat di film ini. Lihat saja adegan pamer punggung yang diperankan takut-takut oleh Nita Velina, rupanya cukup menyita perhatian karena punggung Nita diperlihatkan hampir sampai bokong. Karena itulah tak ayal film ini meski baru edar per 8 Juni serentak di bioskop, telah mendulang protes dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan psikolog dan agamis. Secara umum saya lihat masyarakat bangsa Indonesia kan belum siap menghadapi kondisi seperti itu. Makanya saya melihat bahwa sah-sah saja kok persaingan hidup, bisnis, silahkan. Tapi etika, moral harus jadi landasan. Jangan sampai merusak bangsa kita sendiri. Kita tidak bisa sama dengan negara barat. Ya itu saya ingin katakan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Setidak-tidaknya saya melihat bahwa ada beberapa ormas menekan undang-undang APP, mereka lepas ini. Padahal lebar sekarang ini kan tidak sedikit yang menayangkan film-film yang menimbulkan rangsangan. Pornografi itu adalah rasa. Saya menentang habis. Ya, saya bisa buktikan dari clipping saya menentang pornografi itu sejak lama. Tapi izinkan masyarakat untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Pribadi tidak setuju. Ledek dan bentuk yang paling kejam, film itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Protes yang datang dari Anton Medan dan Sartono Mukadis itu tampaknya tidak sedikit pun bermaksud menyepelekan kinerja institusi perfilman tanah air. Lembaga Sensor Film atau LSF yang seharusnya bertindak tegas terhadap film-film yang berkesan vulgar. Karena secara pribadi, sang ketua LSF, Titi Said, setali 3 uang dalam memberi penilaian terhadap film cewek matre polis ini. Ia dan LSF tetap akan memenggal adegan-adegan yang sekiranya dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Yang bertugas menyensor adalah lembaga sensor film. Adegannya yang luar biasa out. Nah ini dia, kadang-kadang ini ada begini-begini itu kan salah satu taktik. Tapi sebetulnya kita sudah buang semuanya.
Rasanya lumrah kalau orang seperti Anton Medan, Sartono Mukadis, bahkan Titi Said menyampaikan protes terhadap film ini. Pasalnya, ada kegundah gulanaan dan ketakutan mereka kalau film ini akan menuai protes lebih keras dari masyarakat. Sementara jika sang sutradara Evi Zain bersikukuh bahwa film ini murni hasil kreativitas. Saya hanya ingin katakan bahwa itu sebuah negara demokrasi sah-sah saja, tapi perlu kita cermati bahwa tontonan ini pasti merusak moral bangsa, melahirkan tindak kriminal. Satu sisi kita sudah menggarap undang-undang anti pornografi, porno aksi, tapi satu sisi masih memunculkan. Sekali lagi saya katakan bahwa saya menolak khususnya film-film layar lebar ini. Lalu bagaimana pula dengan para pemain pendatang baru yang dipasangkan dalam film ini? Adakah mereka tidak khawatir bermain di film ini akan mendapat kesulitan jika mendapat tawaran untuk bermain film lagi untuk tema-tema di luar seks, pesta, uang dan cinta? Kalau misalnya saya mengadegani karakter Cecil itu, saya itu dari cerita film itu tersendiri. Dan saya cuman untuk memerankan tokoh film itu, bukan untuk aji mumpung atau apa. Ya kita sebagai artis ya to be profesional aja lah untuk menjalani hal-hal tersebut atau karakter-karakter yang saya jalankan itu. Kalau di dalam film Cewek Matre Polis itu saya dibilang mencari aji mumpung, itu salah banget. Karena dengan saya mendapatkan peran dengan adegan syur itu, saya untuk memerankan lebih baik gimana memerankan seorang tokoh Cecil dan adegan syur itu benar-benar untuk ngebuktiin saya harus berakting to be profesional. Dan kalau misalnya saya dibilang untuk aji mumpung dalam film ini, itu salah banget karena dalam semua peran atau peran yang saya terima itu saya harus mengkarakterkan atau berusaha sedemikian mungkin saya harus bisa dengan karakter apa yang saya pilih. Dan mungkin juga setelah film ini saya dapat peran yang gimana-gimana, ya itu harus saya jalanin. Mentar gue sih waktu gue menerima peran ini sebagai Raul di Cewek Matre Polis ini, gue nggak merasa wah gue ngambil adegan ini gue jadi ngetop nih gitu, karena basically gue juga pertama kali ngeliat skrip itu yang adegan kissing juga belum ada gitu ya. Jadi itu pas aku udah dapet, udah diterima, udah main setengah jalan dan ada penambahan gitu adegan ini dan oh harus begini gitu. Oh ya udah gitu, profesional aja gitu sebagai aktor gitu, dimana oke gue ngikutin skrip, udahlah nggak usah ngurusin yang populer-populer. Oh nggak kepikiran sama sekali deh tentang menjadi populer karena gitu gue ngambil adegan telanjang lah atau adegan apa gitu. Toh kalau misalnya memang filmnya bagus, ya seorang pemain pasti akan naik juga namanya gitu. Tapi kalau memang kapasitasnya itu film memperlihatkan telanjang banyak-banyak ya atau kissing banyak, tapi kalau memang keseluruhan cerita nggak bagus ya di ngedrop juga ya gitu. Jadi ya nggak nyari popularitas, tapi emang sesuai skenario aja gitu. Oke udah kita jalanin gitu. Apa maunya sutradara ya, kita komunis cerita ya memang harus gitu, oke jalanin aja. Mungkin yang untuk penonton tersendiri yang melihatnya ya terserah bagaimana mereka kan. Yang tahu persis keadaannya kan kita dan tim-tim yang ada di lapangan ya kan. Dan karena itu untuk cerita film dan film itu mungkin dituntut lebih yang acting natural segala macam. Tapi untuk adegannya itu bisa dilakukan dengan segala macam trik. Jadi aku pikir gimana orangnya aja berpendapat dan bernilai. Aku pikir nggak masalah, terserah lah. Cuman yang tahu kita sendiri kan, kita dan tim-tim kru yang ada di lapangan. Gitu. Kita kan sekarang nih era film Indonesia nih lagi bangkit lagi nih gitu. Nah kalau misalnya dianggap yang dicap negatif duluan atau membuat pengaruh-pengaruh buruk, ya mungkin lebih dilihat lagi lah, lebih detail lagi, lebih cermat lagi. Sebenarnya film kita nih kayak apa sih gitu. Nih film Cewek Matre Polis nih dilihat lagi gitu, lebih cermat. Oh ternyata seperti ini gitu. Pandangannya jangan dibawa ke arah yang negatif terus gitu. Nah dan kalau misalnya kita lihat film Indonesia kan udah mulai maju nih. Banyak banget film Indonesia yang ada sekarang. Kalau misalnya kita dicap negatif terus gitu, apa-apa dikit-dikit salah, belok ke sini salah gitu, porno atau vulgar. Nah ya kapan kita mau berkembang gitu, melakukan adegan kecil dikit aja salah gitu. Jadi
ya kita coba lebih cermat lagi, lebih bijaksana lah menanggapi semua film yang ada gitu. Jadi jangan dicap negatif dulu atau dibikin yang macam-macam sampai kita jadi susah untuk berkembang gitu, jadi stuck di tempat aja gitu. Gue rasa sih gitu sih. Bicara kualitas film nasional saat ini, bisa saja tidak berbanding sama dengan kuantitasnya. Saat ini saja sudah puluhan film garapan sinias anak negeri menggelinding. Namun kualitasnya lebih rendah dari jumlah yang dihasilkan belakangan ini. Apakah Cewek Matrepolis ini juga termasuk salah satu film yang ajib tanpa memperhatikan kualitas? Ya, kalau kita menengok secara universal perfilman nasional saat ini, siapapun setuju. Jumlahnya kini lebih baik ketimbang mutunya. Selepas film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat. Meski para sutradara atau para pembuat film memasukkan ke dalam genre yang berbeda, toh untayan benang merahnya tetap satu, bahwa ada cinta, uang, pesta pora, dan seks. Begitu juga film Cewek Matrepolis ini. Perilaku anak muda yang digambarkan haus akan seks, pesta dugem dan pemburuan harta sangatlah gamblang diperlihatkan oleh para pemainnya. Saya sih nggak ngeliat ke situ ya awalnya, karena kontroversinya ini, ya kita nggak pernah berpikir jauh ke situ. Artinya kita ngelihat ini suatu hal yang gamblang. Saya coba pengen gambar suatu hal yang gamblang. Mungkin kalau kita memang berani, jujur, ada mungkin persoalan yang lebih dalam, yang membuat kita tutup mata dengan persoalan remaja ibu kota dan gaya kehidupan bebas, seks bebasnya, terus ya dekat dengan narkoba, apa segala macam gaya hidup seperti itu. Kalau kita mau lihat telaah lebih jauh, ini jauh lebih mengerikan gitu dari apa yang kita tampilkan dari sekedar bagian dari film Cewek Matrepolis gitu. Anda sebagai sutradara muda yang sangat berbakat, ya pemain, ya sutradara, semua ada pada dia, pasti bisa menggambarkan ketika sebuah cinta agung tanpa adegan itu kita menembus jauh ke dalam, kok tinggi dan menembus ke dalam. Saya percaya Anda pasti bisa karena Anda seorang seniman. Sah-sah saja Evi mengemukakan pendapatnya itu. Tapi sayangnya ia kadung telah menggarap film yang bisa jadi disebut pasaran dan vulgar ini. Coba saja kalau ia menggarap film bernafaskan perjuangan atau bersifat heroik. Mungkin ia tidak mendapatkan protes dari berbagai kalangan. Ya, kalau dia buat bahwa ini contoh adalah buruk, jangan ditiru. Tapi mampukah masyarakat kita mengklasifikasi, memahami bahwa ini contoh tidak baik loh. Ini masyarakat kita belum mampu, tapi masyarakat kita ini kecenderungnya mengikut apa yang ada, gaya-gayaan hidup. Ya itulah yang saya katakan modernisasi selalu diartikan dengan westernisasi. Pemunculan Cewek Matrepolis ini sepertinya mengingatkan kita kepada satu masa di mana pada dekade tahun 80-an, film-film yang sangat vulgar bermunculan dan diputar di seluruh bioskop tanah air. Ini jelas sekali bukan sebuah kemajuan film nasional yang kata banyak kalangan dianggap telah bangkit dari mati surinya. Ini melainkan sebuah kemunduran atau flashback. Tapi karena agresifnya promosi film ini di layar kaca, ditambah judul yang amat sangat provokatif, membuat sejumlah kaum ulama menggugat film ini dan menuntut ditarik dari peredaran dengan dalih moral. Lalu akankah Cewek Matrepolis ini akan menuai nasib yang sama dengan film-film sejenisnya? Saya kira itu fenomena yang wajar ya, tentu akan ada pro kontra dari masyarakat atau dari penonton atas apa saja yang ditayangkan di bioskop terutama atau juga mungkin di layar televisi. Saya kira apa yang disajikan di masyarakat atau apa yang diizinkan untuk dipublikasikan sepanjang pengetahuan saya, semua film-film layar lebar adalah yang sudah lolos sensor dan itu merupakan sesuatu yang wajib dan pasti sudah dilakukan baik oleh produser maupun oleh pihak LSF. Mau dikritik, mau diprotes untuk kebaikan sih bagi saya nggak masalah. Tetapi kalau misalnya protesnya itu dilancarkan hanya karena dengar berita sepotong di koran, sepotong di radio, sepotong di televisi terus mulai bereaksi, saya pikir itu hal yang salah. Saya ya ibaratnya berani menanggapi kalaupun ada keluhan, tapi dengan catatan
yang mau mengeluh silakan menonton film ini dulu, ya kan? Jangan komplain sebelum film ini ditonton. Tonton dulu film ini, ya kan? Lihat dulu secara menyeluruh, idik nggak ini film? Ada hal yang positif nggak secara menyeluruh? Gitu. Kalau memang merasa kesimpulannya positif, ya udah diterima aja gitu kan. Tetapi kalau udah menonton pun masih merasa apa ya, udah kita bicarakan maunya gimana gitu, kita tinggal bicarakan aja. Artinya bahwa saya melihat bahwa satu hal yang berkaitan dengan kebenaran jangan ditutup-tutupi. Itu aja yang saya melihat. Kita harus berani dong menyikapi. Artinya bahwa itu memang ada, ya kan? Dan itu hal yang negatif yang tidak baik. Oke, itu kita gambarkan dalam film. Tetapi akibat dari ketidakbaikan ini apa? Kita memperlihatkan akibatnya. Jadi artinya bahwa silahkan kalau mau ada masukan tidak masalah. Dengan catatan sebelum memberi masukan tonton dulu film ini supaya mereka menguasai, ya kan? Mereka menguasai ini. Oh ini film ini segi ininya yang kurang, segi apanya atau itu nggak apa-apa. Maksud buat saya masukan juga. Itu aja catatannya bahwa kalau memang film ini katanya harus ditarik dari peredaran atau apa, ya udah kita bicarakan dengan catatan nonton dulu lengkap film ini. Jangan dengar berita sepotong sini. Kalau kita dengar sepotong sini, ya itu kita cuma terpengaruh aja dengan berita-berita yang ada. Kita tidak boleh terpengaruh dengan berita yang ada. Kita harus menyikapi hal ini dengan bijaksana. Artinya kita harus menonton film ini, terus mengambil kesimpulan dari film ini, ya kan? Toh yang saya angkat juga kisah nyata. Kalau kisah nyata ya masa mau ditutup-tutupin? Apa sesungguhnya yang ditawarkan film ini? Adegan seks, pesta pora, perburuan harta, atau adegan cinta? Kalau memang keempat ini yang menjadi pilihan, lantas apa sisi positif dari film tersebut? Itu cewek matre tau nggak? Kalau dia mapan, lu lihat mobilnya apa. Kalau dia berondong, lu tanya bapaknya siapa? Dompetnya tebel atau enggak? Kamu tuh sama aja kayak perempuan di pinggir jalan. Perek, pelacur. Aku capek, Jo. Saya justru melihat bahwa film ini sangat mempunyai nilai positif. Artinya bahwa memang kehidupan kota Jakarta kita memperlihatkan secara vulgar. Tetapi juga di dalam cerita itu ada dampaknya kita memperlihatkan. Jadi tergantung mereka melihatnya dari sisi mana. Kalau mereka hanya melihat dari sisi vulgar ya kelihatannya vulgar film ini, ya kan? Tapi kalau mereka mengambil hikmahnya misalnya dari kehidupan vulgar semacam ini, akibatnya apa? Jadi film ini harus ditonton secara utuh, nggak bisa disimpulkan sepotong-sepotong. Kalau disimpulkan sepotong-sepotong nanti ya berakibat asumsi yang salah gitu. Film ini memberikan nilai positif, artinya bahwa ada nilai positif asalkan kita nontonnya penuh. Kalau nonton setengah-setengah sih akan ini timbul macam-macam asumsi. Itu cewek matre tau nggak? Kalau dia mapan, lu lihat mobilnya apa. Kalau dia berondong, lu tanya bapaknya siapa? Dompetnya tebel atau enggak? Kamu tuh sama aja kayak perempuan di pinggir jalan. Perek, pelacur. Aku capek. Mungkin pesan saya aja kepada orang-orang yang melihat film Cewek Matre Polis ini dari sisi negatifnya. Mohon dilihat dulu film ini, ditonton film ini, kemudian membuat sebuah kesimpulan. Artinya bahwa film ini sangat mempunyai nilai yang positif. Tetapi bagaimana bisa nilai positif itu diserap? Itu hanya dengan memberikan contoh-contoh bahwa apa yang sebenarnya sedang terjadi di masyarakat kita. Kita harus bisa menerima. Yang dikoreksi jangan film ini, ya kan? Kehidupan yang sudah mulai menyimpang itu yang mesti dikoreksi. Jadi itu aja pesan saya. Oke. Mudah-mudahan kami bisa terus berkarya memberikan hal-hal yang baik buat masyarakat kita. Kami akan terus mengangkat tema-tema realita yang ada di tengah masyarakat kita, apakah itu baik atau buruk, hanya untuk memberikan sebuah potret gambaran kepada masyarakat bahwa ini loh kehidupan zaman sekarang. Melalui perfilman kita akan berikan sebuah gambaran. Pemirsa, demikian tayangan khusus ini kami sajikan untuk Anda. Saya Arsyati Bilbina undur diri. Ingat, money, sex, love, and party memang tidak akan pernah lepas dari gegap gempita pergaulan anak metropolitan. Pesan kami hanya satu, baik atau buruk, positif atau negatif dari film ini, hanya Anda yang bisa memberikan penilaian. Jaga diri Anda,
Sampai jumpa. All the money in the world can't buy you true love, but it can surely make you happy. Living life in the city, living life in the fast lane, baby. I don't need you, I don't want you if you can't handle me. I'ma call you lady. All you fellas, you better do it right. Me and all my girls, we know how to party. We got all the dough, I think that you should know. Just come over around, just want your dollar. I'll be the girl that goes, sophisticated woman, no lady you wear, because I bet if you want it. Hot, mama, show me the bling. Round and round, round and around, money makes the world go around. Hopping onto the high pills, buying out Burberry and dollars, you know, taking into the MGM suite. Got my diamond rings and the casino. All you fellas, you better do it right. Me and all my girls, we know how to party. We got all the dough, I think that you should know. Just come over around, just want your dollar. I'll be the girl that's so sophisticated woman, oh lady you wear in the bed you want it. Hot, mama, show me the bling. Round and round, round and around, money makes the world go around. I'll be the girl that's so sophisticated woman, no lady you wear in the bed if you want it. Hot, mama, show me the bling. Round and round, round and around, money makes the world go around. Just come over around, just want your dollar. I'll be the girl that's so sophisticated woman, no lady you wear in the bed if you want it. Hot, mama, show me the bling.